Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di Ngobrol Seram edisi Ramadan kali ini, aku akan bercerita tentang pengalaman seseorang yang pernah ditawari 3 buah peti mati berisi uang untuk melakukan pesugihan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1969 saat kedua orang tua Kais ini baru saja menikah. Sebut saja mereka Pak Manto dan Bu Manto. Mereka ini tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana yang terbuat dari dinding kayu serta lantainya masih berupa tanah. Dan bahkan saking sederhananya, untuk memasak makanan ataupun menggunakan peralatan makan, mereka harus meminjam kepada tetangga di depan rumah mereka. Saat itu Pak Manto bekerja sebagai seorang guru di sebuah SD yang gajinya sangat sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan mereka berdua. Sehingga untuk keseharian, Bu Manto ini seringkali terpaksa harus berhutang ke sana kemari dan ke warung tetangganya, hingga lama-kelamaan si pemilik warung ini tidak lagi mau memberikan hutangan kepada mereka. Dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit itu, apalagi sekarang sudah tidak ada lagi warung atau tetangga dari Pak Manto ini yang bersedia memberikan hutangan kepada keluarga mereka, Pak Manto yang kebingungan ini sering menghabiskan waktunya dengan melamun dan termenung. Dan hingga pada suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamunya dan Bu Manto saat itu sedang tidur, tiba-tiba saja di telinga Pak Manto ini terdengar suara yang berat dan itu tanpa wujud. Suara itu berkata, "Bukalah." Dan seketika itu di depannya Pak Manto ini ada sebuah peti yang sangat besar yang terbuat dari kayu. Dan saat Pak Manto mengamatinya, ternyata peti itu bukan sekedar peti biasa, melainkan peti mati atau peti yang biasa digunakan untuk mengubur jenazah. Karena mendengarkan perintah "bukalah", maka Pak Manto itu pun membuka peti itu. Saat dibuka, ia tercengang. Ternyata di dalam peti itu adalah berisi tumpukan uang yang sangat banyak. Dengan gugupnya, karena tidak mengerti akan artinya, Pak Manto itu pun kembali menutup peti itu. Nah, saat ia menutup peti itu dan hendak bertanya mengapa suara itu menyuruhnya untuk membuka peti itu, tiba-tiba suara itu terdengar lagi, "Bukalah." Nah, Pak Manto pun membuka lagi peti tersebut dan ternyata di dalamnya yang semula berisi uang, kini berisi mayat dari bapak Pak Manto itu atau Eyang Kakung. Jadi orang-orang sekitar menyebut bapak dari Pak Manto ini adalah Eyang Kakung. Dan Pak Manto saat itu melihat sosok Eyang Kakung terbujur kaku di sana seperti mayat. Karena terkejut, ia pun menutup kembali peti itu sambil gemetar dan ia bertanya, "Apa ini?" Nah, suara tanpa wujud ini berkata, "Kamu ingin kekayaan, kan?" "Ya, tapi tidak dengan cara seperti ini. Aku tidak mau menukar ayahku dengan uang." Saat itu Pak Manto berkata seperti itu, hanya berteriak saja karena ia tidak bisa melihat suara yang memerintahkannya untuk membuka peti itu. Nah, saat Pak Manto ini menolak, lalu tiba-tiba datanglah peti kedua di sebelah peti itu. Jadi sekarang ada 2 peti yang berada di hadapan Pak Manto. "Bukalah." Suara itu menyuruhnya lagi untuk membuka peti yang kedua. Saat Pak Manto membuka peti kedua, ternyata yang ada di dalamnya itu adalah tubuh sang ibu atau Eyang Putri. Tubuh sang ibu itu terbujur kaku, sama keadaannya seperti Eyang Kakung tadi, seolah-olah seperti mayat di dalam situ. Pak Manto pun kaget lagi. "Apa ini?" gitu. Makhluk itu hanya tertawa terbahak-bahak. "Kalau kamu bersedia mengorbankan ayah dan ibumu,
maka selain uang, aku akan memberimu kekayaan yang lain, yaitu sebuah pabrik rokok. Makhluk itu berkata seperti itu. Tapi Pak Manto ini menolak. Tidak, aku tidak mau. Dan ia kembali menutup peti kedua itu. Jadi sekarang ada dua peti yang tertutup di hadapan Pak Manto. Tapi ternyata suara yang membujuknya ini tidak menyerah begitu saja. Kembali diberikan peti yang ketiga. Jadi sekarang ada 3 buah peti yang berjejer dalam keadaan tertutup di hadapannya Pak Manto itu. Bukalah! Karena penasaran, Pak Manto pun kembali membuka peti yang ketiga. Dan isinya apa? Saat Pak Manto membuka peti yang ketiga ini dengan gemetar, di sana ia melihat istrinya atau Bu Manto yang baru saja dinikahinya itu dalam keadaan terbujur kaku. Jadi ada sosok mayat yang kakung atau ibunya atau bapaknya Pak Manto, lalu ibunya Pak Manto, dan peti yang ketiga ini adalah istrinya Pak Manto. Lalu makhluk itu tanpa wujud itu berkata kepada Pak Manto, "Kalau kamu menerima ketiga peti ini, maka aku akan memberikan uang, lalu sebuah pabrik rokok, dan yang ketiga adalah kekuasaan." Saat itu Pak Manto baru menyadari bahwa makhluk yang tanpa wujud ini sedang menawarinya pesugihan. Dan seketika itu saat melihat ketiga isi peti itu, Pak Manto pun menolak tawaran itu dan berkata, "Tidak mau. Aku mencintai kedua orang tuaku dan istriku. Aku tidak akan mengorbankan salah satu atau ketiga dari mereka. Ambillah kembali peti-peti itu." Setelah berkata seperti itu, ternyata makhluk itu malah tertawa terbahak-bahak. Lalu makhluk itu berkata, "Aku tidak akan mengambil kembali ketiga peti itu sekarang. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memutuskan apakah kamu menerima tawaranku atau tidak." Nah, setelah itu peti itu tiba-tiba menghilang. Jadi bayangan ketiga peti itu menghilang dan suara itu menghilang. Saat itu Pak Manto sedikit merasa lega ya, karena dia pikir itu sudah selesai. Dan dia tidak menceritakan hal itu kepada Bu Manto. Setiap hari Pak Manto ini bisa melihat keberadaan ketiga peti itu di ruang tamu di rumahnya, tapi Bu Manto tidak bisa melihat. Jadi seolah-olah merasa diteror, setiap hari selalu pandangannya kepada ketiga peti itu. Dan sebenarnya Pak Manto ini penasaran antara ingin membukanya atau tidak berani, karena ia sebenarnya ingin melihat isinya ini masih berupa uang ataupun sosok-sosok dari kedua orang tuanya ataupun Bu Manto. Tapi dengan teguh hati Pak Manto ini berusaha untuk sama sekali tidak menyentuh ketiga peti itu. Sampai saat ini Bu Manto tidak tahu ya apa yang terjadi dengan Pak Manto dan ketiga peti itu. Hingga pada hari ketiga, suara makhluk ini datang lagi dan bertanya lagi, "Apakah kamu menerima tawaranku?" Pak Manto ini tetap menolak, "Tidak, aku tidak akan menerima tawaranmu. Ambil saja petimu." Tapi makhluk ini tidak mau. Ia berkata, "Peti ini akan selamanya berada di sini sampai kamu berubah pikiran, kecuali kalau kamu mengantarkan ketiga peti ini ke suatu lokasi." Nah, suara tanpa wujud ini memberikan sebuah lokasi yang terletak di area utara Pulau Jawa, di sebuah lokasi yang berada di pesisir pantai. Nah, setelah mendapatkan petunjuk tentang lokasi yang dimaksud, esok harinya Pak Manto pun berpamitan kepada Bu Manto untuk
pergi ke suatu tempat, dan beliau ini tidak mengatakan bahwa beliau akan mengantarkan ketiga peti itu. Jadi karena peti ini berwujud gaib ya, tidak ada orang yang bisa melihat selain Pak Manto. Beliau pun hanya pergi saja ke tempat atau lokasi yang ditentukan itu dengan menggunakan transportasi umum. Jadi hanya sekedar seolah-olah mengantarkan ketiga peti itu ke sana. Sesampainya di lokasi itu yang terletak di pinggir pantai, Pak Manto disambut dengan suara itu lagi. Suara itu berkata, "Ya sudah, kalau kamu mengembalikan peti ini aku terima. Tapi kalau kamu mau keluar dari daerah ini, kamu harus berjalan dari sini menuju ke sana." Jadi makhluk entah apa itu yang tanpa wujud mengatakan bahwa kalau Pak Manto ini ingin kembali ke dunianya atau ke dunia manusia, ia harus melewati kawasan yang berupa kawasan gaib. Nah, saat itu Pak Manto berdiri dari duduknya dan tiba-tiba saja suasana di sekelilingnya ini berubah. Saat itu ia malam ya, berada di pinggir pantai di pesisir, tapi tiba-tiba situasi sekelilingnya berubah seperti sebuah area kampung, tapi ganjil kampung itu. Karena rumah-rumah yang dilihatnya di kanan kirinya ini seolah-olah tidak ada penghuninya, tapi anehnya ada suara atau teriakan, rintihan, kesakitan, lalu suara yang menyayat hati seperti orang yang memohon-mohon itu. Dan saat Pak Manto memperhatikan, ternyata orang-orang yang berteriak itu berwujud benda. Jadi ada seperti meja, tapi ternyata itu tubuh manusia. Ada dinding-dinding rumah yang berwujud tubuh manusia. Ada perabotan kursi, tempat tidur, dan lain-lain di kawasan itu, di desa itu, yang terbuat dari organ-organ tubuh manusia dan mereka masih dalam keadaan hidup. Jadi yang dilihat Pak Manto seperti itu. Mereka ini lelaki, perempuan, berteriak-teriak kesakitan, memohon-mohon ampun. Saat itu makhluk yang memberikan petunjuk kepada Pak Manto ini berkata, "Lewatlah jalan ini sampai ke ujung. Biarkanlah mereka, kamu tidak perlu menanggapi mereka dan jangan sampai menengok ke belakang. Lurus saja jalanmu sampai ke ujung jalan." Nah, mendengarkan peringatan itu, Pak Manto pun patuh. Meskipun ia ketakutan dan ngeri setengah mati melihat apa yang terpampang di depannya. Bagaimana tidak ngeri? Karena setiap benda atau perabotan yang dilihatnya itu berwujud seperti manusia dan terbuat dari organ manusia. Ada tangan, meja atau kaki meja yang wujudnya berupa kaki-kaki manusia yang terpotong. Ada kepala yang tergeletak di atas meja. Ada tempat tidur yang berupa punggung atau perut dari seseorang. Nah, saking ngerinya Pak Manto itu, ia berjalan dengan susah payah dan gemetar. Dan beberapa dari para bisa disebut itu korban atau penampakan itu tangan mereka berusaha menggapai-gapai ke arah Pak Manto sambil berteriak-teriak minta tolong, minta diajak, minta dikembalikan. Saat itu Pak Manto belum paham, sampai suatu ketika ia melihat salah seorang tetangganya yang diisukan sebagai pelaku pesugihan. Ia melihat orang itu juga berada di sana dan dalam wujud yang sangat mengerikan. Pak Manto ini akhirnya sampai ke ujung dan makhluk itu berkata, "Apa yang kamu lihat saat kamu berjalan sampai ke ujung jalan ini, mereka adalah para pelaku pesugihan yang sudah tidak bisa memberikan tumbal atau korban, sehingga merekalah yang berada di sini yang menjadi tumbal dari pesugihan yang mereka lakukan." Nah, setelah melalui jalan itu yang penuh dengan para pelaku pesugihan itu,
Pak Manto yang gemetaran itu akhirnya tibalah ia sampai di ujung jalan, dan di saat itu ia pun jatuh pingsan. Dan setelah tersadar, esok harinya sudah menjelang pagi, sudah menjelang subuh, ia pun terbangun di atas pasir pantai. Nah, semenjak itulah Pak Manto ini pun kembali ke keluarganya, ke istrinya, dan ia menyimpan cerita itu sendiri, dan akhirnya memacu beliau untuk bekerja dan mencari lapangan pekerjaan di bidang yang lain selain menjadi guru di sebuah SD itu, sampai akhirnya ekonominya membaik. Dan akhirnya kisah ini pun diceritakan kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, termasuk Kak Is ini tadi, agar menjadi pelajaran bahwa sesulit apapun kita, jangan sampai menjadi jalan pesugihan ini sebagai jalan pintas untuk mencari rezeki. Nah, kenapa Pak Manto ini bisa melihat atau ditawari sosok tanpa suara ini? Karena sebelumnya Pak Manto ini memang orang yang peka atau mempunyai indera keenam dan bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, itu tadi kisah yang dikirimkan oleh Kak Is yang berdomisili di kota Semarang. Semoga kita dapat mengambil hikmah atas peristiwa atau kisah yang diceritakan oleh ayah dari Kak Is ini atau Pak Manto ini tadi. Terima kasih kepada Kak Is yang sudah mengirimkan kisah ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Kita bertemu lagi di episode Ngobrol Seram berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa, jaga selalu kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.